Iya. Pak, umur berapa sekarang, Pak? Umur 42. 42. Bapak tamat SD tahun berapa, Pak? Tahun 93 94. 93, 94. Bapak ingat nggak tamat SD di mana? SD Impres. SD Impres. Iya. Kasih ya, Pak. Pak, Bapak umur berapa sekarang? 44. 44. Iya. Bapak tamat SD tahun berapa, Pak? 91 91. Bapak ingat tamat SD di mana? di kampung SDN Impres. Kampung. Oh iya, kasih ya, Pak. SD Impres. Apa kira-kira yang ada di benak Anda apabila mendengar kata tersebut? Kata yang beberapa waktu yang lalu sempat hangat kembali diperbincangkan di dunia maya. Baiklah, hari ini mari kita kembali bahas sejarah mengenai SD Impres. SD Impres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden adalah merupakan sarana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Soeharto di zaman Orde Baru untuk memperluas dan meratakan kesempatan belajar untuk anak usia sekitar 7-12 tahun yang didorong melalui instruksi Presiden. Program SD Impres sendiri meliputi pembangunan gedung-gedung sekolah yang dilengkapi dengan penyediaan guru, perlengkapan buku-buku, hingga sarana penunjang belajar yang lainnya. Jadi keberadaan SD Impres pada saat itu sangat mempermudah kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Di mana pada saat itu anak-anak muda di masa-masa seperti saya itu sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sangat membantu sekali setelah hadirnya SD Impres itu. Tujuannya tentunya tidak lain adalah untuk mencapai cita-cita bangsa, mencerdaskan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan program wajib belajar. Dampak kebijakan dari SD Impres adalah dari sisi kuantitas yang cenderung mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari pembangunan gedung-gedung sekolah yang semakin banyak dan jumlah murid yang semakin bertambah. Program SD Impres juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan buta aksara, meningkatkan upah, dan mengembalikan perekonomian negara. Sebagai guru muda pada waktu itu, kami ditugaskan untuk memberikan pelajaran dasar kepada anak-anak transmigrasi. Supaya mereka tidak buta aksara, buta huruf, dan tidak tertinggal dari tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Seorang ekonom bernama Esther Duflo berhasil mendapatkan penghargaan Nobel Ekonomi setelah menerbitkan karya penelitiannya mengenai program SD Impres beserta dampak kedepannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentu hal ini membuktikan betapa bermanfaatnya SD Impres sehingga menarik keingintahuan peneliti dunia untuk membuat hasil karya penelitian mengenai SD Impres dan akhirnya mendapatkan Nobel Ekonomi. Menurut data terakhir di tahun 1994, tercatat hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun oleh bangsa Indonesia. Seiring dengan itu, ditempatkan juga lebih dari 1 juta guru Impres di sekolah-sekolah dasar tersebut. SD Impres di depannya kan ada halaman dan itu lumayan luas. Di situ itu dijadikan tempat kumpul untuk warga di situ. Ya kalau sore kadang-kadang kita olahraga bersama, main voli, tenis meja, bulu tangkis, dan masih banyak lagi permainan yang lainnya. Kalau saya ingat-ingat, memang kehadiran SD Impres ini sangatlah penting dan sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Jadi kehadiran SD Impres ini sangatlah mulia. Dan itu telah dibuktikan. Pada tanggal 19 Juni 1993, UNESCO memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto berupa Avicenna Medals yang sekaligus menobatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh pendidikan internasional. Disitulah kita dapat menyaksikan kehebatan seorang Presiden Soeharto. Dengan memberikan pendidikan untuk anak-anak Indonesia mulai dari usia dini, beliau telah memikirkan untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.